Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. N. Bersama saya Generasi Stres yang akan berbagi cerita misteri yang berjudul Misteri Rumah Nenek. Tanpa banyak kata-kata lagi, kita simak cerita selengkapnya. Malam itu sedang asik-asiknya makan malam seperti biasa. Kebetulan hanya aku berdua dengan ibu. Suara telepon berbunyi. "Fat, angkat dulu teleponnya. Takutnya ayah kamu itu yang telepon," suruh ibu. "Iya bu," jawabku dan segera berjalan ke arah telepon yang tidak jauh dari meja makan itu. "Halo bu, ini Kang Idim," dengan nada yang terdengar gemetar. "Kang Idim, ini Fedi. Ada apa Kang?" Nak Fedi, Akang mau bicara sama ibu. Ada ibunya," ucap Kang Idim. "Ada, sebentar Kang. Aku panggil dulu. Tunggu ya sebentar," ucapku dengan heran kenapa Kang Idim tumbenan telepon. Tidak lama langsung aku bilang ke ibu bahwa yang telepon Kang Idim dengan nada gemetar. Ibu langsung beranjak dari duduknya dengan wajah yang kaget juga. Aku langsung mengikuti langkah ibu karena penasaran. "Iya Dim, ada apa?" tanya ibu. Setelah pertanyaan itu, ibu tidak bicara lagi, hanya tetesan air mata yang keluar begitu saja. Itu cukup lama ibu hanya bicara. Iya, iya dan iya, tanpa ada kalimat lain yang ibu ucapkan. Lantas aku dibuat bingung. Kenapa ibu ini? Apa yang dibicarakan dengan Kang Idim? Setelah telepon ditutup oleh ibu, ibu hanya duduk melamun, penuh tatapan kosong. Waktu itu usiaku 11 tahunan kira-kira. Belum mengerti apapun tentang sebuah obrolan orang dewasa. Yang aku tahu jika ada orang menangis, pasti itu kesakitan. Tapi ibu kesakitan apa? Ibu hanya ngobrol dan tidak ada yang terluka juga badannya. Kenapa bisa menangis? Beberapa menit melamun dengan tatapan kosong, aku tidak berani menyapa ibu saat itu. "Fat, kamu siapin pakaian salin kamu ya. Ibu siap-siap dulu sambil mau bangunin Dek Mela," ucap ibu dengan nada lemas. "Mau kemana bu?" tanyaku. "Kita ke rumah nenek malam ini juga," ucap ibu sambil berjalan ke arah kamar. Aku cukup kaget. Kenapa dengan nenek? Baru saja 2 minggu kemarin aku dan keluarga berkunjung ke sana. Mungkin nenek sakit, soalnya 2 minggu kemarin nenek hanya terbaring di kamarnya saja. Tidak lama setelah ibu beberes rumah, akhirnya berangkat malam itu juga menuju rumah nenek. Ibu menyetir mobil, tapi aku masih melihat jelas lembab matanya bekas menangis itu. Aku duduk di kursi belakang dengan adikku, Mela. "Asik ya kak, udah mau ke rumah nenek aja. Pasti nenek udah nungguin aku banget," ucap Mela dengan nada gembira. Walau aku tahu dia masih ngantuk karena ibu bangunkan sebelum berangkat. "Iya dek, makanya sini kamu tidur lagi. Ntar udah sampai kakak bangunin ya," sahutku selaku abang. Mela baru berusia 6 tahun pada saat itu. Memang dia yang paling dekat dengan nenek. Setiap berkunjung ke sana sedari kecil, aku tahu betul dia sangat dekat.
Makanya sangat wajar sekali dia begitu senang ketika tahu akan berkunjung ke rumah nenek. Perjalanan ke rumah nenek cukup lama, sekitar 2 jam. Sepanjang perjalanan aku tidak bisa tidur. Sesekali ibu sibuk dengan telepon genggamnya, bicara dengan ayah, Kang Idim, walau aku tidak tahu mereka membahas apa. "Fet, bangun, pokoknya kamu jagain adik kamu ya. Ibu ke dalam duluan," ucap ibu dengan nada gemetar dan langsung meninggalkan aku juga Mela. Aku dengan kondisi yang baru saja bangun, masih heran ada ini. Rumah nenek tidak biasanya banyak orang seperti ini. Bahkan pemandangan sekitar kali ini baru pertama aku lihat. Aku bangunkan Mela. Mela sangat antusias sekali untuk bertemu dengan nenek. "Kak, kok banyak orang?" tanya Mela. Tidak aku jawab, aku terus berjalan di antara banyak orang, padahal ini sudah sangat malam sekali. Beberapa orang ada yang bertanya padaku, juga pada Mela. Sebelum masuk ke rumah nenek, tiba-tiba Kang Idim menyapaku. "Entar Dek Fedi sama Dek Mela jangan jauh-jauh dari Akang ya," ucap Kang Idim. Sama dengan mata ibu lembab dan dengan nada yang serak. "Iya Kang. Nenek kenapa?" tanyaku. Kang Idim tidak menjawab sama sekali ketika aku masuk ke ruang tengah rumah. Orang-orang sedang mengaji terdengar jelas. Sementara yang di tengah itu siapa? Sudah tertutup semua badannya. Aku dan Mela mendekat pada ibu. "Bu, nenek mana?" tanya Mela. Bukannya menjawab, ibu langsung memeluk aku dan Mela sambil menangis. "Fedi, Mela, nenek sudah meninggal," ucap ibu. "Itu nenek?" tanya Mela dengan polos. "Iya, itu nenek Dek," ucapku dengan lemas. Aku baru melihat langsung seperti ini orang yang meninggal, dan itu langsung adalah nenek. Karena kata ibu, ketika aku lahir, kakek lebih duluan sudah meninggal. Jadi aku tidak terlalu polos seperti Mela. Lama aku memandangi jenazah nenek. Mela karena masih kecil, dia hanya bertanya-tanya saja padaku. "Nenek entar bisa bangun lagi ya Kak?" "Kenapa dibungkus gitu?" tanya Mela dengan polos. "Enggak Dek, nenek sudah meninggal," ucapku sangat pelan. "Terus kapan aku bisa main lagi sama nenek?" tanya Mela. Malam itu aku dan Mela tidur dengan Teh Wati, istri Kang Idim, di rumah ini. Bangun-bangun rumah sudah sepi, karena aku bangun siang di hari ini. Begitu juga Mela karena semalam tidur larut malam sekali. Suasana rumah nenek sudah berbeda dengan kemarin malam. Hanya ada ibu, Kang Idim, dan Teh Wati. Aku dengar dengan jelas ibu bicara. "Dim, Wati, tolong jaga dan rawat rumah ini, karena selanjutnya nanti rumah ini bakalan kosong. Beberapa kali kamu dan Wati bisa menginap di rumah ini, dan urusan kebun, taman, biarkan Kang Obar yang tetap mengurusinya," ucap ibu pelan dan masih terlihat sedih sekali. Aku sampai selesai hari ke-7 pengajian nenek di sini bareng ibu dan Mela. Karena ayah bekerja di luar kota dan kakak-kakak ibu baru hari kedua setelah nenek meninggal karena tinggal di luar Pulau Jawa. Hari berganti, ibu masih seperti sangat kehilangan. Walau aku belum sangat paham tentang kehilangan waktu itu, tapi rasa kangen pada nenek selalu ada, apalagi Mela. Nenek meninggal pada tahun 2004, ketika aku berusia 11 tahun dan Mela berusia 6 tahun.
Kamis, Februari 2013. 9 tahun berlalu setelah nenek meninggal, bahkan aku sudah jarang sekali berkunjung ke makam nenek dan kakek atau sekedar menginap di rumah nenek. Terakhir hari raya Idul Fitri 2 tahun ke belakang, aku berkunjung ke sana bareng keluarga. Mela sudah beranjak remaja. Tentang kepergian dia sudah mengerti sekarang. Terlebih aku, arti keluarga sangat aku pahami dengan usia aku yang sekarang. Aku kuliah semester akhir di salah satu universitas di Kota Kembang. Aku dan Mela sangat akrab sekali. Orang yang tidak tahu Mela adik aku pasti menyangka kalau dia adalah pacar aku, ataupun sebaliknya, Mela seperti itu. Mela tumbuh dengan remaja yang sangat cantik. Bahkan dengan sombongnya, dia beberapa kali bercerita banyak yang mendekati dia selayaknya anak remaja. Jenuh dengan segala aktivitas kampus yang membuat aku ingin sekali untuk melepas penat yang sudah menumpuk ini. Tidak habis pikir, aku telepon Mela. "Mel, liburan yuk," ucapku. "Cia, tumbenan nih kakak. Ayo kak, kemana?" tanya Mela seperti biasa dengan sangat ceria. Kemana ya?" "Pantai yuk," ajakku walau sebenarnya aku juga asal saja. "Ah, males. Kemarin aku baru aja ke pantai bareng temen," sahut Mela. "Ah, bingung Mel jadinya. Ngomong-ngomong, kakak mau balik sekarang. Sore ntar jemput ya, di tempat biasa. Males bawa motor," pintaku yang tiba-tiba pengen pulang. Dasar, basa-basi ngajak liburan, ujungnya minta dijemput. Sahut Mela dengan kesal. Tidak tahu kenapa, hari ini mendadak aku ingin pulang. Karena jenuh dan bosan dengan aktivitas kuliah yang seperti ini. Walau ibu pasti protes, aku pulang hari Kamis dan banyak pertanyaan lainnya. Selepas maghrib, aku sudah dalam perjalanan pulang menuju rumah. Turun dari bis, Mela sudah ada dan langsung menuju rumah. Ibu sudah menyiapkan makan. Sambil makan, ibu bertanya tentu saja soal kuliah dan lainnya di kota orang. "Udah lama kamu ini, sana jengukin tuh makam nenek sama kakek. Besok berangkat Minggu pulang," ucap ibu dengan santai. "Iya tuh, katanya pengen liburan," ucap Mela. "Yuk Mel, sama kamu juga," ajakku. "Ayo aja, udah lama juga enggak ke rumah nenek," ucap Mela. "Oke, besok siang kita berangkat ya," sahutku dengan semangat. "Ya udah, besok pagi ibu siapin bawaan kalian untuk 3 hari di sana. Biar besok ibu izin ke guru Mela," ucap ibu. Bu, Kang Idim apa kabar? Udah tua pasti ya? Sekarang 2 tahun ke belakang aku tidak bertemu dengannya. Karena kata ayah Kang Idim juga mudik ke kampung istrinya," ucapku. "Udahlah, orang kamu sama Mela juga udah pada besar," sahut ibu. Selesai makan dan ngobrol dengan Mela juga ibu, aku langsung ke kamar. Istirahat sambil membaca beberapa buku kesukaan aku seperti Tan Malaka. Selesai membaca, aku teringat rumah nenek bakalan asik buat aku mencari inspirasi. Aku siapkan laptop, alat lukis, dan beberapa buku yang akan aku bawa. 9 tahun lamanya semenjak nenek meninggal, sudah lama tidak menginap di sana. Mungkin segala kenangan bersama nenek akan terasa indah jika aku mengingatnya di sana, di rumah nenek langsung. Apalagi rumah nenek sangat sejuk dan kalau malam sangat dingin sekali, dengan lokasi yang akan menyuguhkan pemandangan indah.
Sudah terbayang sangat jelas 3 hari ke depan akan aku habiskan untuk menenangkan pikiran dan bersenang-senang dengan Mela di sana. Apalagi dia selagi nenek masih hidup, dia cucu kesayangannya. Aku akan bersilaturahmi dengan Kang Idim, Teh Wati, juga Kang Obar, yang sebagian besar adalah orang-orang yang dekat dengan nenek sewaktu hidup dan sedikit banyaknya tahu tentang aku juga, Mela. Pikiran tentang kenangan dengan nenek seketika datang. Dengan cepat pada pikiran ini hanya tentang keindahan rumah nenek yang sudah lama tidak aku kunjungi. "Bangun, udah pagi Kak," ucap Mela sambil membangunkan aku berkali-kali. "Iya, bawel, ini bangun," jawabku yang masih terasa ngantuk. "Iya, biar nggak terlalu siang berangkatnya. Udaranya masih seger nanti di perjalanan," ucap Mela. Tidak terasa pagi datang begitu cepat. Bahkan semalam sehabis melamunkan sosok nenek tertidur begitu saja. Sehabis mandi, benar saja Mela dan ibu sudah menunggu di meja makan untuk sarapan bersama-sama. "Fat, awas ada barang kamu yang ketinggalan. Dicek lagi tasnya," ucap ibu. "Iya tuh, cek lagi. Jangan udah di jalan ntar balik lagi. Makan waktu lagi coba," ucap Mela, menambahkan omongan ibu. Iya, aku termasuk orang yang kalau berpergian ada saja yang harus tertinggal. Tapi setelah aku cek ulang, aman, bawaanku lengkap. "Itu, ibu udah siapkan bawaan. Entar kamu kasih ke Kang Idim sama Kang Obar ya. Terus kata ayah kamu, Fat, jagain adik kamu ini. Jangan dikit-dikit dimarahin kalau salah. Oh ya, ini kunci ganda rumah nenek. Takutnya kamu kesana Kang Idim lagi di luar, jadi nggak usah nunggu," ucap ibu. "Siap, aman bu, Fedi paham kok." "Inget-inget tuh Mel, takut kakak lupa," sahutku. Setelah makan pagi selesai, aku langsung bergegas. Kebetulan ada mobil keluarga yang bisa digunakan. Semua barang-barang disimpan di bagian belakang. Perlengkapan di tengah, tentu saja di depan aku dan Mela. Sepanjang perjalanan, aku dan Mela berbagi cerita satu sama lain tentang asmara, sekolah, kuliah, kangen ayah, dan salutnya pada sosok ibu. Perjalanan bakalan lama sekali, memakan waktu 2 jam. "Kak, apa yang kakak ingat soal nenek?" tanya Mela. Banyak dong," jawabku. "Salah satunya," ucap Mela, "nenek cantik dan jago masak. Kalau kamu?" tanyaku. "Aku ingat Kak, sering banget nenek memainkan rambutku waktu itu, sambil diikat-ikat gitu," jawab Mela. Iya, tanpa Mela menjelaskan soal nenek, aku tahu dia paling dekat dan paling disayang karena cucu nenek satu-satunya perempuan adalah Mela. Setengah perjalanan, hamparan hijau pemandangan, segarnya udara alam terus-menerus menemani perjalanan ini. Seketika aku lihat Mela sedang asik dengan HP-nya. Aku biarkan saja. Tidak lama aku lihat dia sudah tertidur. Tidak terasa tinggal beberapa menit lagi sampai. Karena aku ingat patokan jalan-jalan yang sudah tidak asing lagi. Walau ada beberapa yang sudah berubah total, aku melewati pemukiman warga. Baru paling ujung kampung ini letak rumah nenek. Terasa bahagia bisa kembali ke sini setelah lama sekali tidak melihat rumah itu. Sampai di parkiran, aku dibuat terkejut. Tidak ada sama sekali perubahan sejak 2004 dan 2 tahun ke belakang. Rumput hijau yang masih terawat dan cat bangunan yang sama sekali tidak berubah, pudar warnanya. Aku semakin yakin kalau Kang Idim dan Kang Obar begitu telaten mengurus rumah ini.
"Bangun Mel, udah sampai," ucapku, membangunkan Mela. Mela langsung membuka matanya dan terlihat dari kelopak matanya berlinang. Aku yakin dia sebegitu rindunya sama nenek dan rumah ini. "Kan, apa aku bilang Kak, indah sekali bukan?" ucap Mela. Setelah itu, aku dan Mela langsung berjalan menuju teras rumah dekat pintu utama. "Kursi ini, kenapa Kak?" tanya Mela. "Kursi kesukaan nenek kalau jam segini banget, persis dia suka duduk di sini sambil melamun gitu." "Iya, aku ingat," sahut Mela. Aku melihat sekitar, kebunnya masih sama seperti dulu, tidak ada perubahan. Kebun mawar nenek masih sangat terawat. Pohon beringin di samping rumah bahkan masih sama, seperti aku masih kecil. Apalagi pot yang berisi banyak bunga, kelihatan sekali terjaga. "Kak, mana kunci rumahnya?" tanya Mela. "Kamu lagi, di tas kakak di bagian depan. Ambil sana sama kamu," ucapku sambil memberikan kunci mobil. Baru beberapa langkah, Mela menjauh dari rumah berjalan menuju mobil. Aku seperti mendengar suara sepatu orang yang berjalan di dalam rumah. Dek, langsung aku kaget. Siapa yang di dalam rumah? Apa Kang Idim menginap di dalam? Tapi gorden jendela masih tertutup. Aku tidak bisa melihatnya. Kang, Akang di dalam. Ini aku Fedi," teriakku. "Ya, gimana Akang ada di dalam? Kan kuncinya ini baru aku bawa." Dek, suara Mela mengagetkan aku. Beneran aku sangat dibuat kaget. "Ah, kamu lagi. Kaget kakak ini," ucapku dengan nada yang masih penuh keheranan. "Lah, emang bener kan kuncinya ini? Lagian harus teriak-teriak aneh. Kenapa sih?" ucap Mela. "Gak apa-apa Mel. Mana sini, yuk kita buka," ajakku. Saat aku mau membuka pintu utama, susah sekali. Sudah sekuat tenaga aku gerakan kunci, tetap susah. "Gak bisa ya Kak?" ucap Mela. "Iya, susah Mel. Kuncinya kali udah lama gak dipakai, ke situ jadinya susah," ucap Mela. Iya juga, masuk akal, pikirku. Akhirnya aku putuskan untuk menuju makam terlebih dahulu bersama Mela. Tidak perlu menggunakan mobil, cukup berjalan 10 menitan sudah sampai ke makam kakek dan nenek, juga makam keluarga buyut. Berdoa sejenak sambil membersihkan makam. Tapi makam masih sangat terawat, terlihat sering sekali dibersihkan. Selesai beberapa menit di makam, aku dan Mela menuju rumah lagi. Benar sekali, dari kejauhan pintu rumah sudah terbuka, jendela juga. Aku senang, pasti Kang Idim sudah di dalam. Benar saja, ketika semakin dekat melangkah, sosok Kang Idim sudah terlihat. Aku langsung bertegur sapa, saling cerita kabar. Tentu juga Mela yang kelihatan dekat dengan Kang Idim karena banyak bertanya soal nenek. Hampir beberapa tahun rumah ini seperti rindu penghuninya. Sejak ibu kalian berpesan agar Akang juga boleh menginap di sini, Akang tidak pernah sama sekali karena tidak enak, ucap Kang Idim. Kang Idim yang sudah terlihat tua walau fisiknya masih kuat, tapi raut wajah tidak bisa membohongi kalau Kang Idim memang beneran sudah berumur. "Kang, Mela sama kakak nggak bakalan lama di sini, paling 2 malam saja. Hari Minggu juga sudah pulang lagi, karena Senin harus sekolah dan Kak Fedi juga kuliah lagi," ucap Mela. "Nggak apa-apa Neng, yang penting sudah sekian lama rumah ini kosong. Akhirnya cucu-cucu nenek bisa nginap di rumah ini," sahut Kang Idim.
Karena hari Jumat makin siang dan waktu ibadah sholat Jumat semakin dekat, akhirnya Kang Idim mengajak aku beribadah di masjid sekitar, yang jaraknya lumayan sekitar 10 menitan lebih berjalan kaki. Ini Fat, kunci rumahnya, ucap Kang Idim. Sini Kang, biar aku aja yang pegang. Kakak suka gampang lupa, hehe, sahut Mela. Aku biasa aja atas ucapan Mela seperti itu. Yang aku kaget adalah kunci yang Kang Idim kasih dengan kunci yang aku pegang sama tidak ada bedanya. Hanya beda di bagian gantungannya saja. Yang aku gantungannya seperti rumah mini gitu. Sementara yang Kang Idim punya seutas tali. Akang tunggu di rumah ya. Fedi siap-siap dulu di sana, ucap Kang Idim sambil berjalan duluan. Setelah Kang Idim pergi, di depan Mela aku masukkan lagi kunci yang aku pegang. Ternyata sekarang bisa digunakan. Kenapa tadi tidak bisa? Apa karena sebelumnya ada suara langkah sepatu itu? Aku pamit pada Mela dan dia tidak keberatan aku tinggal untuk ibadah sholat Jumat. Sebelumnya aku hanya baru masuk ruang tamu bagian rumah ini. Benar-benar tidak ada yang berubah sama sekali. Tapi aku mencium bau yang aneh. Bahkan sangat aneh sekali. Seperti bau bunga melati yang seketika lewat begitu saja. Padahal tidak ada angin sama sekali. Tapi apakah Mela juga mencium bau yang sama? Aku tinggalkan Mela sementara aku dan Kang Idim sepanjang jalan terus bercerita tentang keluarga Kang Idim dan tentu juga rumah nenek itu. Selesai ibadah sholat Jumat, Kang Idim dan Teh Wati memasak di rumahnya. Padahal aku tawarkan untuk memasak di rumah nenek saja. Tapi penolakan dari Teh Wati dengan penuh pertanyaan dari aku, karena seperti ada yang aneh saja. Nanti kalau udah beres dan Fedi, Kang Idim suruh Teteh antar makanannya ke sana ya, ucap Teh Wati. Iya Teh, makasih. Takutnya aku ketiduran. Nanti ada Mela juga di rumah, ucapku. Dalam perjalanan pulang ke rumah nenek, aku sempat berpikir tentang hal aneh yang barusan aku alami. Tapi aku percaya rumah nenek ini baik-baik saja. Apalagi aku cucunya. Mel, 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 teriakku di dalam rumah. Barang-barang bawaan masih bergeletak di ruang tamu. Aku berjalan sambil berteriak memanggil Mela. Aku dikagetkan pada ruangan utama rumah ini. Masih sama tidak ada satu benda pun yang posisinya berubah, apalagi sofa ini. Aku duduk di sofa dan langsung teringat bagaimana kenangan bersama nenek pernah terjadi di sini. Semua ruangan aku cek mencari Mela. Rumah ini memiliki 5 kamar dan 1 kamar utama, yaitu kamar nenek dulu. Semua aku cek sampai bagian dapur, Mela tetap tidak ada. Akhirnya aku kembali ke ruang tamu untuk membawa masuk barang-barang. Pikirku paling Mela sedang keliling atau ada di belakang. Sialan, baru saja pandanganku dibuat terkejut. Ternyata si Mela sedang tertidur di sofa yang barusan aku duduk. Kenapa aku tidak melihatnya barusan? Padahal aku juga duduk di sofa itu. Mel, bangun, bentar lagi Kang Idim kesini bawa makanan, ucapku. Iya masih ngantuk aku Kak, sahut Mela. Kamu tidur dari kapan emang? Ucapku sangat penasaran. Kak Fedi berangkat, aku langsung tidur. Kenapa emang? Sahut Mela. Sialan, berarti sedari tadi Mela sudah ada di sini. Kenapa aku tidak melihatnya dan malah mencari, bahkan teriak-teriak nama dia?
Soal kunci aku bisa menerimanya dengan sedikit logikaku. Suara orang berjalan dan soal Mela yang tertidur sementara aku tidak melihatnya. Itu sama sekali tidak bisa aku terima dengan akal, ucapku dalam hati. Aku tidak menceritakan keanehan yang aku alami pada Mela. Aku anggap ini ucapan selamat datang yang membuat aku sama sekali tidak takut. Hanya keanehan saja yang aku alami. Aku termasuk orang yang percaya dengan hal-hal gaib, tapi tidak percaya dengan berbagai penampakan, karena menurutku itu soal keyakinan saja. Tidak lama Kang Idim datang. Benar saja, membawakan makanan sangat banyak. Aku, Mela, dan Kang Idim makan bersama di meja makan rumah ini. Teh Wati gak ikut, Kang? Tanya Mela. Hehe, enggak Neng. Katanya mau ke kebun langsung, sahut Kang Idim. Kang, enggak apa-apa kan, ntar aku sama Mela tidur di kamar nenek, ucapku. Boleh dong Den, ucap Kang Idim singkat. Kenapa raut wajah dan tatapan Kang Idim seperti itu? Membolehkan tapi dengan raut wajah seperti keberatan. Selesai makan, Kang Idim bilang bahwa dia akan menyusul Teh Wati ke kebun dan mempersilahkan aku dan Mela untuk beristirahat. Kak, masa tadi aku lihat muka Kang Idim gitu banget pas kakak bilang tidur di kamar nenek, ucap Mela. Iya, kakak juga ngerasanya begitu Mel, sahutku. Ternyata bukan aku saja yang merasa aneh dengan Kang Idim soal barusan. Mela juga sama. Sore cepat sekali datang. Aku dan Mela setelah membereskan barang bawaan langsung masuk ke kamar nenek. Sama seperti ruangan-ruangan lain, tidak ada yang berubah. Dek, bau bunga melati itu aku cium lagi wanginya. Bahkan Mela juga menciumnya sama denganku. Aku dibuat heran, rumah ini sudah lama tidak diisi, tapi masih bersih, tidak berantakan. Bahkan lebih rapi daripada rumah ibu. Apalagi kamar nenek ini. Aku melihat beberapa foto keluarga dan ada aku dan Mela yang masih kecil. Mel, kakak santai di samping rumah ya. Kalau mau lanjut tiduran, sok aja, ucapku. Iya kak, aku tiduran dulu ya, sahut Mela. Langsung aku membawa beberapa persiapan alat lukis. Karena sudah lama tidak melukis, apalagi teras samping rumah ini sangat enak sekali. Menghadap ke salah satu gunung yang pemandangannya sangat indah. Setelah menyeduh kopi dan mempersiapkan rokok, aku langsung melukis dengan ala kadarnya. Pohon beringin tinggi menjulang itu menjadi objekku. Baru saja beberapa warna aku tuangkan dalam kanvas putih itu. Dari kejauhan sebelah kanan, aku melihat seseorang yang sedang menyirami bunga-bunga. Aku pikir itu siapa. Tapi tetap aku nikmati sore hari ini dengan lukisan yang aku teruskan. Pohon beringin yang sedang aku lukis beberapa kali, kenapa sosok nenek yang terus ada di pikiranku. Dan Fedi, aku sangat kaget. Kang, udah beberapa menit tadi di sini. Ngelihat Dan Fedi ngelukis tapi malah melamun. Kang Obar, aduh maaf Kang, ucapku. Hehe, gak apa-apa Den. Aduh, Akang gak tahu Dan Fedi udah gede lagi. Neng Mela juga ikut? Tanya Kang Obar. Ikut Kang, lagi istirahat di dalam.
ucap Fedi. Iya, Akang cuma pagi sama sore aja kesini. Biasa Den, ini urusan perkebunan, sahut Kang Obar. Iya Kang, nggak apa-apa. Lagian aku juga baru kesini lagi, ucap Fedi. Iya, itu bagus lukisannya, sahut Kang Obar. Iya Kang, masih belajar, iseng-iseng aja, ucap Fedi. Akang lanjut dulu besok pagi. Akang suka gak ada teman ngopi. Temenin besok ya Dan Fedi. Kang Obar dia kepercayaan nenek sejak dulu, yang sangat telaten mengurusi kebun-kebun nenek, dari bunga hingga tanaman lainnya. Setelah Kang Obar melanjutkan pekerjaannya, aku teruskan untuk melukis. Tidak bisa diteruskan lukisan ini. Sialnya lamunan tentang nenek malah makin kuat, ucapku dalam hati. Bukannya melanjutkan lukisan, hanya berbatang-batang rokok yang malah aku habiskan. Sosok Kang Obar sudah tidak kelihatan. Rasa penasaranku pada pohon beringin itu semakin kuat. Aku putuskan untuk berjalan mendekat. Baru saja berjalan beberapa langkah, Mela teriak, "Kakak!" Kaget sekali aku. Aku melihatnya di jendela kamar nenek. Langsung aku mendekat pada Mela. "Kenapa?" tanyaku. "Cepat masuk sini," ucap Mela. "Iya bentar, beresin alat-alat dulu," sahutku. "Nggak usah kak, kesini dulu aja," ucap Mela. Makin penasaran dan memang hanya tinggal beberapa menit lagi azan maghrib berkumandang. Alat-alat itu aku tinggalkan. Sampai aku di kamar. "Kenapa? Kakak sampai kaget?" tanyaku. Tiba-tiba Mela melamun dan meneteskan air mata. Tanpa aku tahu kenapa anak ini. "Coba cerita sama kakak, pelan-pelan, kenapa kamu tadi tiba-tiba menangis sekarang seperti ini?" "Aku barusan mimpi sama nenek. Nenek juga nangis sambil duduk di sana," sahut Mela sambil menunjukkan ke arah sofa, dan memang pintu kamar belum aku kunci. "Menangis kayak gimana?" ucapku kaget dan penasaran juga. "Iya, nangis, kelihatan banget sedihnya nenek itu," ucap Mela. "Ya sudah, kamu mandi, terus sholat, berdoa buat nenek biar enggak sedih neneknya," sahut Fedi sambil menenangkan. Setelah aku dan Mela melepas maghrib, aku tiduran di kamar nenek ini. Tiba-tiba aku dan Mela saling tatap, karena ada suara kaki yang jelas aku dengar. "Siapa?" teriakku. "Ini Akang Den," ucap Kang Idim. "Kirain siapa?" ucap Mela. "Ini Akang bawakan makan malam sambil mau menyalakan listrik keluar. Udah jadi kebiasaan Akang," ucap Kang Idim. Sebentar, bagaimana Kang Idim bisa masuk? Sementara aku sudah pastikan semua pintu terkunci. Aku mau menanyakan hal itu pada Kang Idim. Cuman kesannya seperti tidak enak saja. Untungnya Mela juga tidak menanyakan hal itu. Dan aku pikir Kang Idim punya kunci ganda juga. Setelah itu Kang Idim pamit pulang lagi. Karena dia berkata istri dan anaknya sendiri kasihan kalau dia menginap di sini. Akhirnya aku iyakan saja dan aku juga paham. Duduk di meja makan, aku merasa ada yang memperhatikan dari arah dapur. "Duk!"
sangat kencang suara itu, tapi bukan dari arah dapur. "Kak, suara apa itu?" tanya Mela. "Nggak tahu, arahnya dari kamar," ucapku. Aku langsung lihat ke arah kamar nenek. Tidak ada apa-apa. Hanya saja jendela kamar yang sudah terbuka. Mungkin Mela tadi lupa menguncinya kembali. Tapi tidak ada sama sekali angin. Aku acuhkan lagi dan melanjutkan makan dengan Mela. "Mel, ntar tidur duluan kalau udah ngantuk. Kakak ngopi di sini aja, di sofa," ucapku. "Iya kak, tumben aku di rumah ini ngerasa ngantuk terus," ucap Mela. "Aku mau ke kamar ya kak, sambil telepon ibu dulu, kasih kabar," ucap Mela. Aku keluarkan laptop dan sambil mengerjakan beberapa tugas. Suasana ruang tengah rumah ini sangat nyaman. Sesekali aku berjalanan mengecek semua kamar. Aku sangat takjub, rapi sekali, walaupun ada beberapa suasana dalam kamar yang beda menurutku. Karena mungkin sudah lama tidak terpakai, dan juga karena sudah bertahun-tahun tiap kamar tidak ada yang mengisinya. "Mel," ucapku. Mela tidak menjawab. Aku lihat ke dalam kamar. Tumben sekali baru saja jam 9 dia sudah tidur. Aku tiduran di sofa sambil bermain HP. Seketika ada suara langkah kaki yang persis aku dengar. Sama seperti siang tadi pertama kali sampai di ruang tamu. Dek, perasaanku dibuat kacau. Bukan takut yang datang, malah rasa penasaran yang membuatku harus melihatnya. Sialan. Aku bangun, aku berjalan ke ruang tengah, tidak ada apa-apa sama sekali. Hanya aroma bau melati saja yang aku cium. Anehnya, bau itu sekarang tidak membuatku kaget karena sudah 3 kali aku menciumnya. Aku kembali tiduran di sofa. Tidak terasa mata sangat berat sekali. Dan hal ini sudah tidak pernah aku rasakan bertahun-tahun karena tiap malam saja biasanya aku begadang. Pikiranku fokus pada yang Mela bilang soal nenek menangis. Entah kenapa hal itu yang paling kuat aku pikirkan setelah kejadian melukis pohon beringin itu. Gubrak! Kaget sekali suara itu kencang. Aku bahkan sadar tidak sadar mendengar suara itu. Aku buka mata, mencari HP. Aku lihat jam 1.30 dini hari. Tumben aku ketiduran. Biasanya mata ini susah diajak tidur, ucapku dalam hati. Gubrak! Suara itu lagi. Mata masih mengantuk. Aku berjalan menuju dapur. Dalam keadaan lemas, bangun dari tidur dengan sedikit sadar, aku melihat perempuan berbalik badan. Rambutnya terurai. Aku pikir itu Mela, karena perawakannya persis dengan Mela. Tidak aku lanjutkan mendekat, hanya melihat dari pintu dapur saja, beberapa detik. Paling dia lapar mau bikin mie, atau manasin air buat bikin susu, ucapku dalam hati. Karena memang kebiasaan dia di rumah seperti itu, aku lanjutkan tiduran karena sangat ngantuk sekali. Aku ingat di dalam kamar nenek ada selimut. Aku paksakan untuk bangun dan berjalan ke kamar nenek. Kaget sekali, aku dibuat sadar dalam keadaan ngantuk. Mela sedang tertidur lelap di kamar ini. Perempuan di dapur itu siapa? Aku sadar dan bahkan langsung dibuat sadar. Tidak perlu lama aku berjalan ke arah dapur untuk memastikan sosok perempuan itu. Dan tidak ada siapa-siapa. Jadi tadi itu siapa perempuan itu? Apa aku salah lihat?
karena baru saja bangun. Aku balik langsung ke kamar nenek. Hendak aku mengambil selimut, ternyata gorden jendela belum Mela tutup. Mungkin lupa. Lantas aku mau menutupnya. Aku melihat sosok Kang Obar di pohon beringin besar itu. Jelas itu Kang Obar, walaupun kelihatannya gelap. Karena tidak terlalu jauh dari jarak pandangku, samar-samar dari samping. Aku pastikan dan melihat lama, benar itu Kang Obar. Sedang apa pikirku Kang Obar jam segini, di pohon beringin itu pula. Aku perhatikan terus sambil mengintip Kang Obar lakukan. Kang Obar hanya diam, jongkok sambil merokok. Lama aku perhatikan, dia bangun dan seperti mengambil sesuatu di bagian belakang pohon itu. Semakin aku penasaran. Aku dibuat kaget setelah suara di dapur dan perempuan yang aku sangka Mela. Sekarang dengan sadar dan jelas malah sosok Kang Obar yang aneh. Tidak lama, Kang Obar seperti membawa wadah besar dan beberapa piring juga mangkok yang di atas wadah itu. Lalu berjalan ke arah belakang rumah. Aku terus perhatikan sampai Kang Obar luput dari penglihatanku. Baru saja aku menutup horden dan menarik nafas dalam-dalam karena kaget dengan apa yang dilakukan Kang Obar. Gubrak! Suara itu datang lagi dari arah yang sama, yaitu dapur. Aku dibuat berkeringat karena tidak ada rasa takut, yang ada rasa penasaran yang kuat. Aku berjalan kembali ke arah dapur. Sialan, tidak ada apa-apa. Malah hanya ada seekor kucing hitam. Aku lihat kucing itu hanya diam dekat pintu keluar dapur, sambil menatap ke arahku, tidak bergerak sama sekali. Aku abaikan, aku lihat sekitar tidak ada yang berubah. Lantas suara itu dari mana datangnya? Rasa takut baru sekarang datang. Pikiran aku kemana-mana, karena menghubung-hubungkan apa yang terjadi di rumah ini. Aku langsung masuk ke kamar nenek, tidur di sebelah Mela. Baru saja aku tiduran, meong, meong. Hah, kucing itu lagi. Aku lantas bangun. Keluar lagi dari kamar nenek, ternyata kucing itu duduk di sofa. Bekas aku tiduran tadi. Pikirku lapar. Aku kasih sisa makanan yang ada ke kucing itu. Pikirku agar kucing itu tidak bersuara. Masuk lagi ke kamar nenek, aku lihat jam di HP 03.00. Sial, sudah agak lama aku bangun. Coba untuk memejamkan mata tetap susah. Sebentar, samar-samar aku mendengar tangisan di telinga. Sangat kecil tangisan itu. Aku berdiam dalam tegang sekali, sambil merasakan dari mana arah tangisan itu. Kak, kok ada suara yang nangis sih? Ucap Mela terbangun. Shh, diam. Iya, ada suara tangisan. Kakak lagi dengar baik-baik suara itu dari mana? Jawabku. Tidak lama dari itu, ada suara kucing lagi. Pikirku itu kucing yang tidur di sofa yang aku kasih makan. Hah? Kak, kok ada suara kucing, Kak? Sejak kapan kucing itu ada? Tanya Mela dengan heran. Tanpa pikir panjang, aku ceritakan yang barusan terjadi semuanya. Tentang sosok perempuan di dapur yang aku kira itu Mela. Juga tentang kelakuan Kang Obar di balik pohon beringin. Mela menatapku kosong, tiba-tiba tersenyum aneh. Merinding sekali melihat senyum dia beberapa kali seperti itu. Jangan ngelamun, ucapku.
Mela, heh, jawab, jangan melamun, ucapku lagi sambil mengoyangkan badan Mela. Bukan menjawab, Mela malah makin tersenyum aneh. Aneh sekali, dan ini baru aku dibuat merinding sekali. Aku kalap. Mel, woi, jangan bercanda gini woi. Ser, seperti ada setrum pada badanku ini. Merinding yang aku alami sekarang baru aku rasakan, disusul dengan tertawaan yang makin aneh. Tapi tatapan dia yang asalnya kosong sekarang menatapku tajam. Mel, anjing, jangan gini ah, bercandanya gak lucu, ucapku panik. Dia makin tertawa menjadi dan kencang sekali. Tanpa pikir panjang, aku keluar dari kamar. Aku kunci Mela di kamar itu. Aku menuju rumah Kang Idim dengan lari tanpa sadar karena aku juga jadi kalap sekali. Kang, 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 ucapku sambil mengetuk pintu. Ya, siapa? Ini Fedi, ucapku panik. Oh, iya, sebentar Den, kenapa? Ucap Tehwati. Kang Idim mana teh? Tanyaku. Kang Idim kalau malam suka keluar Den, palingan pulang subuh, ucap Tehwati. Kenapa kelihatannya rusuh begitu? Tanya Tehwati. Tidak aku jelaskan pada Tehwati apa yang terjadi langsung. Aku pulang lagi dengan tergesa-gesa karena takut juga Mela kenapa-kenapa. Aku buka pintu utama, ada bau itu lagi, bunga melati. Aku bodoh amatkan. Aku buka pintu kamar nenek lagi. Ser, darah merinding itu naik lagi. Tapi aku dibuat aneh. Aneh sekali. Mela sudah tertidur lagi, bahkan posisinya sama tidak berubah seperti sebelumnya. Kenapa malam ini seperti ini? Ucapku dalam hati yang sangat kesal. Akhirnya aku duduk di kasur membuka jendela, menghidupkan rokok, kesal dengan yang terjadi di rumah ini. Kenapa jadi seperti ini? Nek, kenapa rumah jadi seperti ini? Apa sudah lama tidak ditempati? Atau karena apa, Nek? Aku ini cucu nenek, datang ke sini pengen liburan, pengen jenguk makam kakek dan nenek. Kenapa, Nek? Ucapku dengan jelas karena saking bingungnya. Hembusan angin menuju pagi sangat kencang. Kencang sekali, terlihat jelas pohon beringin itu, daun-daunnya bergerak juga, tanaman lainnya. Aku sudah tidak bisa tidur lagi malam ini, bahkan pagi sebentar lagi akan tiba. Aku putuskan besok pulang dan bercerita pada ibu. Dan aku akan terbuka pada Mela, tidak ada yang akan aku tutupi. Sambil bermain HP untuk menunggu azan subuh, aku tidak berhenti menghabiskan beberapa rokok lagi. Kak, ucap Mela. Iya, kamu udah bangun, sahutku. Pengen minum, lemes sekali badan aku, ucap Mela dengan nada lemas. Aku bawakan air, dia bahkan meminta lagi. Tumben dia sehaus itu. Atau karena kejadian tadi yang dia terbangun dan tertawa-tawa menyeram itu. Mel, tadi kamu kenapa? Tanyaku memancing ingatannya Mela. Kenapa apanya? Sahut Mela bingung sekali. Aku jelaskan pada Mela soal dia yang bangun sebelumnya. Tertawa menyeramkan, bahkan menatapku sebegitunya. Enggak, aku enggak ingat sama sekali. Tapi aku tidur lelap banget, sampai kerasa capek kak, ucap Mela masih bingung. Baru dari sini aku jelaskan semuanya pada Mela apa yang terjadi. Soal perempuan di dapur, Kang Obar,
dan dia bahkan soal kucing juga. "Hah, Kang Obar seperti itu?" ucap Mela kaget. "Iya, kakak juga nggak paham lagi," sahutku. "Kak, udah jangan banyak omong lagi. Siangan dikit kita balik dan kita ceritakan ini langsung ke ibu," ucap Mela. "Aduh, Mela ini padahal jangan begitu sikap pada Kang Idim." "Ayo masuk, makan dulu," ucap Kang Idim. Kita bertiga makan, tapi Kang Idim tidak menanyakan hal soal aku ke rumahnya dini hari tadi. Aku tanya duluan, tanpa pertimbangan ini itu lagi. "Kang, semalam aku ke rumah Akang dini hari," ucapku. "Ya? Oh alah, Akang sudah ada jadwal ngeronda," ucap Kang Idim. "Teh Wati nggak bilang gitu, Kang?" tanya Mela. "Ah, dia mah suka pelupa orangnya," ucap Kang Idim. Raut muka dengan jawaban kaku seperti itu aku hafal sekali. Ada kebohongan dari jawaban Kang Idim. Iya, semalam kucing di sini emang suka dikasih makan juga, Kang?" tanyaku. "Hah? Kucing, Den? Belum pernah ada kucing di sini. Aden salah lihat kali," ucap Kang Idim. Dek, aku kaget. Lantas kucing itu dari mana datangnya kalau belum pernah ada kucing di sini? Aku acuhkan karena akan mengganggu pikiranku saja hal ini. Walaupun masih ada di benak tegang keanehan hal itu. Selesai makan, Kang Idim izin pulang dan aku juga bilang ada urusan mendadak jadi akan pulang lebih cepat. Rencana 2 hari di sini tidak jadi. "Iya, nggak apa-apa, Den. Di sini aja Akang pinta sekalian kuncinya. Takut siang Akang ke kebun. Nggak bisa bantu Aden beres-beres," ucap Kang Idim. "Iya nih, Kang," ucap Mela memberikan kunci yang gantungannya tali itu. Aku perhatikan Kang Idim keluar dari rumah nenek dan kebetulan ada Kang Obar yang sedang membersihkan rumput di depan rumah. Anehnya dengan jarak yang dekat dan juga sesama yang mengurus rumah ini. Mereka berdua, Kang Idim dan Kang Obar, tidak saling menyapa. Bahkan tatapan Kang Idim pada Kang Obar seperti marah sekali. Apa Kang Idim juga mengetahui kelakuan Kang Obar? Seperti apa yang aku lihat semalam di bawah pohon beringin itu? Pikiranku dibuat aneh dengan keadaan yang sebenarnya terjadi apa di rumah ini. Gangguan-gangguan padaku dan Mela. Sepertinya ada yang tersembunyi di rumah ini. Untuk menghabiskan rasa curiga, selagi menunggu Mela beres-beres barang bawaan untuk pulang, aku sapa Kang Obar. Aden, ayo, katanya janji mau ngopi sama Akang," ucap Kang Obar. "Haduh Kang, hari ini juga mau pulang dulu. Ada keperluan mendadak," jawabku. Ya udah, nggak apa-apa Den. Ntar jangan kelamaan kesini lagi aja," ucap Kang Obar. "Kalau malam padahal aku nggak ada teman ngopi, Kang," sahutku memancing pertanyaan. "Akang kalau malam suka di rumah, Den," ucap Kang Obar. Oke, aku sudah paham dengan apa yang diucapkan Kang Obar. Dia berbohong padaku. Jelas-jelas semalam aku melihat dia membawa hal yang aneh-aneh di balik pohon beringin. Selesai basa-basi dengan Kang Obar, aku langsung menuju teras untuk membereskan alat lukis dan kanvasku. Saat aku melihat kanvas bekas melukis kemarin, tiba-tiba ada coretan lain dalam kanvasku di pohon beringin yang belum selesai aku lukis itu. Di bagian pohon paling bawah ada cat akrilik hitam. Sementara aku masih ingat
Chat itu belum sama sekali aku gunakan kemarin. Pertanda apa ini? Sialan, harus aku habiskan penasaran pada pohon itu, ucapku dalam hati. Sedang aku berjalan menuju arah pohon itu, aku dari kejauhan melihat Kang Obar juga memperhatikan dari jauh. Aku tidak pedulikan sama sekali. Terus mendekat, sama halnya seperti pohon biasa, tapi di bagian belakang. Seperti ada tanah tanpa rumput dan ada bagian berlubang yang terbentuk oleh akar besar. Hanya itu. Oh, Kang Obar menyimpan dan mengambil barang-barang semalam dari sini, ucapku walau masih bingung tujuannya apa. Selesai membereskan barang-barang dan kamar nenek, langsung berjalan menuju ruang tamu. Lagi-lagi bau bunga melati tercium kembali. Sudah tidak terhitung bau itu. Nih Kak, kuncinya. Aku bawa barang-barang duluan ke mobil, ucap Mela. Dengan penuh ketegangan, karena kemarin kunci ini tidak berfungsi aku gunakan, sedikit demi sedikit. Ceklek. Aku sedikit kaget juga dibuatnya. Kenapa sekarang bisa, kemarin enggak bisa? Masih aneh aku dibuatnya. Tidak aku pikirkan walau sangat mengganggu sekali. Baru sekian langkah berbalik, suara sepatu yang berjalan itu ada lagi. Itu apa sebenarnya? Pertanda atau apa? Sialan. Bawaan sudah aku bereskan. Tiba-tiba Kang Obar mendekat padaku. Aku sedikit kaget. Ceritakan semuanya pada ibu. Nanti juga dan Fedi mengerti kenapa semua ini terjadi dan seperti ini. Karena dan Fedi juga sudah besar dan akan paham, ucap Kang Obar. Hah? Kenapa Kang Obar harus bicara itu sama aku? Apa ibu jauh lebih tahu soal rumah nenek ini atau ada hal lain juga? Gangguan di dalam rumah itu sudah cukup buatku. Kenapa dengan Kang Obar? Maksudnya apa Kang? Tanyaku. Bukannya menjawab, Kang Obar malah pergi begitu saja, tanpa ada jawaban sama sekali. Kang Obar sangat aneh sekali setelah melihat aku mendekat pada pohon beringin itu. Sialan, kenapa harus aku yang buat pusing memikirkan hal ini? Aku berpikir kunci semua ini apa ada di ibu. Tidak lama dari omongan Kang Obar barusan, aku dan Mela langsung pergi meninggalkan rumah nenek dengan banyak pertanyaan aneh. Aku lihat rumah nenek dari spion mobil sangat indah. Kelihatan nyaman sekali, tapi entah kenapa kejadian semalam sangat berbalik. Ada apa sebenarnya? Lamunan itu terus ada dalam pikiranku saat ini. Kak, jangan ngelamun gitu, lagi nyetir juga, ucap Mela. Mel, kamu nyangka enggak sih rumah nenek bakalan jadi seseram itu? Tanyaku. Aku sih enggak ngerasain Kak, tapi aku lihat tadi kayak ada perempuan gitu di jendela yang merhatiin pas kakak ngobrol dengan Kang Obar, ucap Mela. Serius kamu lihat? Tanyaku sangat kaget. Masih pagi sekali memang itu, tapi apa ada makhluk lain sepagi itu? Tapi Mela melihatnya. Pikiranku sudah ingin sampai rumah menceritakan semuanya pada ibu, biar semuanya jelas. Perjalanan pulang tidak seasik perjalanan berangkat. Mela lebih banyak melamun. Kak, bisa jadi enggak sih pohon beringin itu dijadikan tempat pesugihan sama Kang Obar? Tanya Mela. Maksudnya Mel? Iya kan,
kakak lihat tuh Kang Obar malam itu bawa sesajen gitu dari pohon beringin. Iya, lihat terus. Iya, bisa jadi itu sesajen yang Kang Obar simpan, Kak. Mungkin untuk meminta pada penunggu pohon beringin itu. Bisa jadi, tapi untuk meminta apa? Segala sangkaan pada Kang Obar sudah Mela tebak. Sambil bercanda untuk menghilangkan pikiran-pikiran aneh buatku. Selepas perjalanan 2 jam, akhirnya sampai di rumah. Ibu kaget dengan kepulangan aku dan Mela. Loh, udah balik lagi? Katanya mau Minggu, ini baru Sabtu juga, ucap ibu. Bu, sini ada hal penting harus kita obrolkan. Oh, ibu tahu apa yang kalian mau obrolkan. Sana mandi dulu, entar malam ibu juga pulang. Sekarang ada urusan dulu, ucap ibu. Oh, ibu tahu. Tahu soal apa? Ibu tiba-tiba bilang seperti itu. Ngomong juga belum, ini sudah bilang tahu saja. Aku sedikit membodoh amatkan. Intinya sudah sampai di rumah. Masuk ke kamar, aku sangat lelah sekali karena tidak tidur semalaman dan pulang dengan jalanan macet. Sesekali memejamkan mata, baru saja mau terlelap. Prak! Otomatis aku kaget dan melihat hanya tas aku saja yang jatuh. Tidak aku pedulikan sama sekali. Coba aku pejamkan mata, sialnya sosok rambut panjang yang aku lihat di dapur rumah nenek jelas sekali ketika aku semakin memejamkan mata. Semakin terlihat, sial, kenapa bisa seperti ini? Kembali bangun, aku masuk ke kamar Mela. Sebelum aku masuk, aku lihat Mela sedang menyisir rambutnya. Tapi posisi dan kebiasaannya seperti bukan dia. Mel, woi. Mela tidak langsung menengok, tetap menyisir rambut bagian belakangnya itu terus-menerus. Mela, teriakku. Hah, iya kak, jawab Mela. Lah kak, ngapain aku di sini? Tadinya aku mau tiduran loh kak. Aku paham, sekarang kejadian semalam belum beres. Gangguan itu belum beres. Semuanya harus selesai dan hanya ibu yang aku pikir tahu bagaimana menyelesaikannya. Bu, tolong, sekarang pulang. Kasihanilah sama anak, ibu Fedi dan Mela. Fedi dari semalaman di rumah nenek, pulang dan sampai sekarang belum bisa tidur. Diganggu terus bu, ucapku lewat telepon. Apa maksud kamu? Diganggu siapa? Tanya ibu. Makanya ibu pulang sekarang. Ya udah, iya, ibu pulang. Saking aku kesalnya, apalagi bayangan wanita itu ada terus ketika aku akan memejamkan mata untuk tidur. Akhirnya aku dan Mela hanya tiduran di sofa. Bayangan nenek sekarang yang aku pikirkan kuat, lebih tenang. Sesekali memejamkan mata, sosok wanita itu tidak ada. Kak, bangun. Iya, ya. Tidak terasa ternyata aku bisa juga ketiduran. Rasanya badan pegal sekali. Keringat di baju juga terasa basah sekali. Tumben aku tertidur bisa dengan keadaan seperti ini. Kelelahan karena semalam tidak bisa tidur sepertinya. Fat, cepat mandi. Ibu tunggu di meja makan. Hah? Jam 9 malam? Berapa jam aku tidur? Bisa-bisanya seperti ini. Tidak lama aku bergegas mandi. Badan masih terasa lemas. Namun guyuran air bisa membuat sangat segar sekali. Ibu menyuruh aku makan, tapi belum sekali nafsu makan itu datang.
Selesai menyeduh kopi dan membakar rokok, aku langsung menemui ibu. "Bagaimana, Bu?" ucapku memulai obrolan. "Terlalu panjang," ibu ceritakan soal rumah itu. Aku paham, soal ini mungkin bagi ibu berat sekali. Bagaimana kenangan bersama nenek dan tentunya rumah itu. "Boleh, Bu, ceritakan saja. Sudah terlalu aneh rumah itu. Satu malam saja Fedi dan Mela di sana sudah pertanda tidak baik, Bu," ucapku tegang. "Itulah kenapa alasan ibu menyarankan kalian ke sana. Kalian harus tahu keadaan sekarang seperti apa," sahut ibu dengan mata yang berlinang. "Bu, ada baiknya Mela juga tahu. Kak Fedi dan Mela sekarang sudah besar, Bu," ucap Mela penasaran. "Jika kalian tahu yang sebenarnya, apa kalian juga akan mengerti?" tanya ibu pada Mela dan Fedi dengan mengucurkan air mata. Apa semuanya seberat ini sampai ibu harus meneteskan air mata? Aku tidak paham jelas karena aku tidak tahu apa yang terjadi. Bukan maksud mengubah keadaan meja makan jadi sekaku ini. Jelas ini bukan awal niatku bicara dengan ibu jadi seperti ini. "Ibu pengen tahu, Fat, apa yang kamu lihat di rumah itu?" tanya ibu. "Pertama datang, kunci yang ibu kasih tidak masuk. Ada suara langkah kaki di dalam. Malamnya penampakan perempuan, kucing, dan bau aneh bunga melati. Apalagi pohon beringin itu, Bu," ucapku menjelaskan. "Sosok perempuan masih muda." "Tidak tahu, Bu, rambutnya panjang terurai seperti Mela." "Hah? Itu aku mimpikan, Kak, serius. Malam pas tidur di kamar nenek," sahut Mela menambahkan. "Ya, ibu paham. Mungkin dari sini ibu jelaskan." Tiba-tiba suasana semakin kaku sekali. Bahkan rokok yang aku hisap kelihatan sekali betapa tegangnya aku. "Dulu sekali sewaktu ibu masih kecil, kakek kalian mempunyai istri muda, cantik, parasnya blasteran Belanda. Nenek waktu itu setuju saja kakek menikah lagi. Apalagi nenek tahu betul bahwa kakek adalah juragan tanah di kampung itu. Akan tetapi pernikahan itu hanya berlangsung beberapa bulan. Istri muda kakek meninggal tidak wajar. Lalu ketika ibu beranjak dewasa sebelum menikah, nenek jelaskan semuanya," ucap ibu sambil menangis. "Lalu bagaimana lagi, Bu?" tanya Mela dengan penasaran. "Nenek bilang sebenarnya tidak ada perempuan yang benar-benar rela kalau suaminya punya istri lagi. Walau dalam ucapannya menerima, hati kecilnya tidak pernah menerima sama sekali." "Perempuan itu meninggal kenapa, Bu?" "Tumbal." "Iya, nenek cerita perempuan itu dijadikan tumbal oleh kakek agar bisnisnya berjalan lancar," bentak ibu kesal. Aku hanya bisa diam. Tanpa sepatah kata pun bisa aku keluarkan, antara mengerti perasaan ibu dan penasaran selanjutnya apa yang terjadi. "Apa yang kamu lihat di pohon beringin itu, Fat?" tanya ibu padaku. "Sore itu aku melukis, tapi bayangan sosok nenek yang ada di pikiran aku. Penasaran lebih ada, Bu, pada pohon itu. Tapi tidak aku ikuti selepas malam, bahkan dini hari, Bu. Aku melihat Kang Obar membawa pergi sesajen gitu di balik pohon itu," sahutku menjelaskan dengan perlahan-lahan. "Yang kakak jelaskan sama aku itu, Bu?" tanya Mela. "Iya, Mel, kakak lihat itu dengan mata kakak sendiri," ucapku meyakinkan.
Aku paham mungkin ibu keberatan soal hal ini, tapi aku juga merasa semua ini harus aku dan Mela tahu langsung dari ibu. Iya, dulu pohon itu dijadikan tempat sakral oleh kakek kalian. Dianggap pembawa keberuntungan, sampai dianggap bahwa sesajen harus tersedia dari malam dan diambil pagi hari. Dan perempuan itu juga mati setelah melarang kakek menaruh sesajen itu. Tapi nenek membela kakek dan bercerita perempuan itu sakit sebelum kematiannya datang, ucap ibu. Perlahan-lahan seperti membuka semua memori masa lalu itu. Perempuan itu gentayangan ya bu? Sampai kakak melihatnya, tanya Mela. Entah Mel, ibu tidak tahu soal perempuan itu bagaimana. Tapi ibu hafal betul, tidak ada yang mau mati dengan sia-sia. Walau takdir kadang bisa berkata lain, ucap ibu. Sekarang tentang perempuan itu masuk akal buatku. Dia bisa jadi masih penasaran dan ingin menunjukkan kemarahannya padaku, cucunya kakek dan nenek. Itu hanya pikirku saja. Bu, kenapa Kang Obar bilang tanyakan pada ibu? Setelah aku tahu dan lihat Kang Obar di pohon itu secara langsung, ucapku penasaran. Idim, ini salah dia. Kenapa sosok perempuan itu menghantui kalian? Itu salah Idim, sahut ibu kesal sekali. Kenapa dengan Kang Idim bu? Tanya Mela. Idim setelah 9 tahun kematian nenek ibu pernah titipkan rumah itu pada dia supaya merawat, bahkan ibu suruh untuk tinggal di rumah itu. Tapi dia bego, malah melanjutkan tradisi kakek kamu yang dulu, percaya pada pohon beringin itu. Sejak kakek meninggal tradisi itu sudah tidak pernah terjadi. Tapi setelah nenek meninggal, dia malah melakukannya lagi, sahut ibu dengan nada kesal sekali. Hah? Kang Idim? Bukannya yang aku lihat Kang Obar? Bagaimana ini? Pasti ada sesuatu lagi. Bu, yang aku lihat Kang Obar, bukan Kang Idim. Iya, kamu melihat dia yang membawa pergi sesajen kan? Iya bu. Dulu baru 1 tahun nenek meninggal, Kang Obar yang memberi info bahwa Idim memanfaatkan kekuasaan dan hanya Idim yang tahu sesajen apa saja. Karena dia sebelum kakek meninggal waktu itu masih remaja seumuran ibu, juga dekat dengan kakek, sahut ibu. Ibu sudah menegur? Tanya Mela. Sampai bosan ibu menegur Idim. Sampai ibu punya akal kalau tiap malam Obar suruh mengecek pohon itu. Bila ada sesajen bawa pergi, jika Idim marah laporkan pada ibu. Karena Idim sangat takut pada ibu. Ibu punya jasa besar dalam hidup Idim. Walau Idim sampai hari ini mengecewakan ibu lagi. Sialan Idim, dibuat emosi aku olehnya. Berarti malam itu Tehwati bilang Kang Idim sedang keluar itu bohong. Sementara aku sedang kalap tidak mau membantu. Anjing, Idim sialan. Tapi aku tidak mau menceritakan hal itu pada ibu, takutnya malah menjadi permasalahan lainnya. Kenapa tidak ibu jual saja rumah itu? Tanya Mela. Ibu dan ayah kamu sudah bosan menawarkan rumah nenek itu. Sampai 7 orang yang sudah bilang tertarik. Tetapi sama seperti kalian, berbagai gangguan aneh selalu ada, ucap ibu. Apa perlu aku urus soal Kang Idim itu bu? Ucapku dengan nada kesal. Karena tahu kelakuan Kang Idim yang sebelumnya sangat aku percayai baik-baik. Jangan, kamu tidak tahu apa-apa. Selagi sesajen itu tidak diberikan tumbal manusia, keberuntungan pada usaha Idim tidak akan pernah ada.
Karena dulu setelah kakek meninggal, ibu baru tahu sudah banyak korban yang kakek nikahi di luar kampung sana, agar kakek lancar terus bisnisnya. Hal ini tidak Idim ketahui, dan ini menjadi rahasia keluarga kita saja, ucap ibu sambil berpesan. Oke, aku paham sekarang, rumah nenek jadi seperti itu. Kang Idim ternyata dibalik semua ini. Tidak aku sangka sebelumnya. Benar kata Kang Obar, hanya ibu yang tahu persoalan ini dan menjadi saksi memori semuanya. 2 tahun setelah kejadian 2013 itu, Kang Idim meninggal tidak wajar. Kang Idim meninggal 2015 karena sakit yang berkepanjangan. Banyak yang bilang penyakitnya aneh. Walau aku sendiri tidak terlalu menelusuri kenapa penyakit Kang Idim. Bahkan beberapa minggu sebelum hari kematiannya, Kang Idim sempat dipasung karena berontak. Warga sebagian menyangka bahwa Kang Idim gila. Tapi bagi ibu, itu adalah bayaran yang sesuai dengan kelakuan apa yang telah diperbuat olehnya. Karena ibu merasa sudah memberitahu berkali-kali dan menyuruh Kang Idim berhenti. Tapi Kang Idim tetap saja tidak melakukan apa yang ibu mau. Tahun 2015, pohon itu ditebang. Penjaga rumah nenek sepenuhnya Kang Obar. Walau Kang Obar keberatan, tidak lama juga rumah nenek ada yang membeli dan dirubah total dijadikan villa oleh salah satu pengusaha ternama. Bu, kenapa dulu tidak ibu suruh tebang saja pohon itu? Sudah berkali-kali pohon itu mau ditebang. Keanehannya kuat, Vet. Ada yang tukangnya sakit atau apa saja halangannya. Karena dulu Idim selalu kasih sesajen dan percaya pada pohon itu, seperti kakek kamu ucap, ibu menjelaskan. Tidak apa menurutku, segala kenangan soal nenek masih bisa aku simpan dan keluarga simpan dalam bentuk kenangan dalam pikiran. Buat apa juga jika rumah nenek itu masih berdiri kokoh tapi menjadi sesuatu yang tidak-tidak. Aku tidak menyalahkan kakek, karena bagiku mau bagaimanapun kejadian itu sudah terjadi, dan hanya doa yang bisa tersampaikan untuknya dan meminta kepada penciptanya. Sekian dan terima kasih cerita ini. Jangan lupa subscribe and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.